Jadi pernah ada statement dari salah satu menteri bahwa tanah itu milik KAI. Bukan. Milik siapa? Milik Tuhan. Ya memang kalau kita Gusti Allah gitu. Gusti Allah. Judi online ini tidak mungkin pemain itu menang. Dia pasti kalah. Awal-awal aja dikasih menang supaya ketergantungan. Penggunaan narkoba sendiri di Jawa Timur gimana, Pak? Orang yang di dalam tahanan saja itu dia tidak akan bisa mendapatkan barang itu kalau tidak dari aparat. Nah, aparat itu dari mana? Ya dari menangkap-nangkap bandar-bandar itu kemudian disisakan untuk dijual pada saat pemilu yang akan datang. Pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak yang bermanfaat untuk masyarakat. Halo, Assalamualaikum Times Lover, selamat datang di channel YouTube Times Indonesia dalam podcast Ngopeni Rakyat. Ngopeni Rakyat adalah wadah yang khusus ya dari Times Indonesia siapkan untuk Bapak dan juga Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk berbagi informasi tentunya apa saja sih yang dikerjakan oleh DPRD Jawa Timur. Dan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial, sangat istimewa sekali. Beliau adalah Ketua DPRD Jawa Timur, Bapak Dr. Andes HM Musyafaq Rauf. Assalamualaikum Cak Syafaq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah. Manggil Cak aja lah ya. Ya, boleh. Siap. Jadi kali ini kita ada di podcastnya dari Times Indonesia, judulnya tuh Ngopeni Rakyat Cak. Siap. Kita akan berbincang nih ya terkait tentang insight DPRD Jawa Timur, ngobrolin kerja-kerja dari Komisi A sampai dengan Komisi E DPRD Jatim. Siap. Banyak kan ya masyarakat tuh yang belum tahu sebenarnya kerjaannya DPRD ini ngapain. Mungkin boleh langsung disampaikan oleh Cak Syafaq. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya, dan di situ pasti masyarakat ingin bertanya apa sih fungsi dan tugas daripada DPRD itu sendiri. Betul. Secara umum DPRD itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah dia punya fungsi legislasi, yaitu membuat perundang-undangan yang bentuknya nanti namanya perda. Peraturan daerah ya Pak ya. Nah, peraturan daerah itu sendiri ada 2 sumber. Kalau itu inisiatif DPRD namanya perda inisiatif. Kalau itu adalah kemauan eksekutif dengan bersama-sama DPRD namanya perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oh, siap. Ya kan? Yang kedua, fungsi anggaran. Jadi DPRD ini setiap tahun pasti membahas anggaran APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah secara menyeluruh, baik itu penggunaannya untuk kepentingan rakyat maupun untuk kepentingan membayar kewajiban-kewajiban provinsi atau kewajiban pemerintah, yaitu gaji pegawai dan lain sebagainya. Yang ketiga punya fungsi pengawasan. Nah inilah yang pengawasan ini yang luas sekali. Jadi dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala daerah dengan perangkatnya yang namanya organisasi perangkat daerah dengan TAPD, tim perangkat daerah, itu dalam pelaksanaannya setiap tahun kita evaluasi, triwulan sekali kita lakukan pengawasan apakah program yang sudah dicanangkan itu dijalankan dengan baik atau masih belum optimal, atau masih pada proses yang belum terlaksana. Disitulah peran Dewan untuk melakukan pengawasan dalam konteks. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, untuk pengawasannya. Namanya triwulan. Melalui rapat paripurna Pak? Bukan. Apa?
rapat-rapat komisi, hearing-hearing dengan komisi. Tetapi kalau untuk APBD secara umum itu 1 tahun itu 2 kali, yaitu awal penetapan APBD murni, kemudian nanti karena ada beberapa perubahan di dalam tengah perjalanan namanya APBD perubahan atau PAPBD. Misalkan tiba-tiba kok ada bencana alam. Misalkan tiba-tiba kok ada jembatan yang rusak. Misalkan di tengah jalan kita tidak ada peristiwa tahu. Yang tidak ada terduga peristiwa begitu yang ya. tidak terduga. Itulah dilakukan perubahan APBD, baik itu nambah maupun mengurangi, atau kita akan membuat anggaran baru karena ada kegiatan yang di luar daripada perencanaan yang ada. Sekaligus tentunya menjadi pengawas ya terkait uang-uang tadi itu larinya kemana nih? Misalnya ada perubahan-perubahan begitu kan? Itu. Apakah tereksekusi dengan baik begitu ya? Betul. Tadi kan di awal kita sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan ngobrolin tentang kerja-kerja dari Komisi A sampai Komisi E. Tadi Cak Safak sudah menyampaikan terkait secara umum ya, tugas dan fungsi DPRD secara umum. Sekarang kita langsung akan masuk ke mungkin dari kinerjanya Komisi A terlebih dahulu. Silakan. Apa sih sebenarnya tugas dari Komisi A itu, Cak? Jadi kan DPR ini ada 120 orang, terbagi habis dengan 6 komisi. A, B, C, D, E. 5 komisi. Nah, masing-masing komisi itu mempunyai tupoksi sendiri-sendiri. Yang pertama Komisi A. Komisi A. Bidang pemerintahan, tata kelola pemerintahan, hukum, perizinan, pertanahan, dan perlindungan konsumen. Misalkan sekarang ada tata kelola pemerintahan. Di sini misalkan sudah saatnya ada pergantian kepala-kepala dinas. Kemudian di situ kepala dinas itu yang harus diganti itu karena pensiun, atau karena dia ada permasalahan. Di situ Komisi A dengan eksekutif membicarakan dan melakukan perekrutan ulang atau melakukan pembenahan ulang. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Komisi A. Ada perizinan juga Komisi A. Di Jawa Timur itu banyak, ada galian C, ada tambang, ada kegiatan-kegiatan yang akan berdampak kepada masyarakat. Di situ harus dikeluarkan izin. Nah, izin ini tidak tiba-tiba langsung gubernur mengizinkan, tetapi dibahas dulu dengan Komisi A terkait dengan adanya permohonan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan misalkan perizinan tambang, perizinan galian C, perizinan yang lain yang di situ adalah kewenangan daripada provinsi. Yang tentunya berdampak kepada masyarakat ya. Sehingga kalau misalkan ada galian C seperti di Lumajang, banyaknya sekarang itu orang mengajukan untuk menambang pasir di Lumajang. Iya betul. Iya kan? Benar. Nah di sana ada nggak dampaknya terhadap lingkungan yang ada? Itu dilakukan kajian, dilakukan pengawasan, sekaligus dilakukan evaluasi ketika adanya kegiatan. Itu adalah Komisi A. Jadi semata-mata misalnya gubernur tidak langsung bisa memberikan perizinan, tapi harus dibicarakan terlebih dahulu bersama dengan legislatif begitu ya. Baru eksekutif bisa memberikan izin sesuai dengan prosedur apa begitu ya. Lanjut Pak. Ada juga kaitannya dengan yang sekarang lagi ramai dibicarakan masyarakat, adanya pinjol misalkan. Pinjol. Itu yang sedang marak ya. Di era teknologi yang semakin canggih ini, pinjol tidak bisa dihindari, benar. Mau tidak mau, Komisi A yang bidangi masalah pemerintahan dan hukum itu juga sekarang sedang berinisiatif untuk membuat perda tentang pinjaman online. Apa tuh Pak? Boleh dibocorin sedikit kira-kira apa gitu Pak? Jadi batasannya, kemudian wilayah yang harus
diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Karena memang ini wilayah maksudnya apa? Maksudnya ketika pinjol itu apakah hanya di daerah kota saja yang boleh? Tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi pinjol ini kan sebenarnya izinnya itu di pusat. Tetapi mengenai masyarakat seluruh Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur. Ya. Sehingga kalau ada di Jawa Timur ada kejadian, kemudian dilaporkan, kemudian di situ dilakukan pengawasan, ternyata ini adalah aparat-aparat yang melindungi misalkan. Nah itu Komisi A akan yang bertindak ya. Oke. Gitu ya. Sampai hari ini banyak orang bunuh diri, membunuh orang tuanya, bahkan itu gara-gara pinjol. Tindak kejahatan muncul ya gara-gara pinjol ya. Ini akhirnya kita harus segera membuat peraturan daerah terkait dengan pinjol ini. Kalau tadi pinjol, kalau judol gimana menanggapinya Pak? Kalau judi online ini juga tidak termasuk. Ini kan lebih meresahkan daripada pinjol ya. Jadi judol ini sekarang juga termasuk diajukan perda terkait dengan judi online. Di online ini kan ada tingkatan. Kalau kelas A itu adalah orang-orang yang punya duit banyak, kelas B itu yang tengah-tengah, ada kelas A itu maksudnya bandarnya begitu? Enggak. Apa? Jadi Maksudnya pemain itu kan ada yang sampai dia itu judi sampai dia memasang itu uang yang dipakai jaminan itu sampai 1 miliar. Oh, I see. Iya. Jadi tingkatannya pemain ya? Pemain. Oke. Ada yang antara 1 juta sampai 100 juta. Ada yang kecil-kecil. Benar. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Yang antara 20.000 sampai 1 juta itu. Nah, ini yang ngenai terhadap masyarakat secara umum ini. Masih jadi PR ini, Pak? PR besar. Benar. Karena banyak orang-orang sekarang itu malas kerja, dia main judi. Judi online ini tidak mungkin itu pemain itu menang. Betul. Dia pasti kalah. Awal-awal aja dikasih menang. Iya. Untuk dia supaya ketergantungan. Dipancing lagi gitu kan, untuk mancing uangnya gitu. Saya punya teman itu orang di Bali itu, hotelnya itu habis. Ya karena gara-gara judol. Ya ampun. Padahal dia itu sudah punya hotel. Jadi bukan orang tidak punya aja, tetapi orang tidak punya lebih banyak persentasenya. Kalau yang besar-besar itu beberapa orang ya, mungkin puluhan ya. Tapi kalau yang orang-orang yang kecil-kecil kan mungkin dari mencoba-coba. Nah, ya kemarin aku dapat loh cuman pasang 20 misalnya. Aku dapat 500.000. Nah, ya itu yang buat rusak. Itu Pak. Di Jawa Timur gimana Pak menangani judol Pak? Ya nih karena harus ada ketertiban umum di ketentraman masyarakat. Apalagi kan sekarang tuh gampang banget diakses kan lewat handphone. Iya. Anak SMP pun, anak SD pun sekarang punya HP loh Pak. Apa bedanya sekarang masang di situ, kita hanya jaminan itu seperti kita ngisi pulsa di. Iya, seperti top up pulsa ya. Aja. Bener. Nah ini harus pemerintah pusat juga tidak boleh diam dan pemerintah daerah juga harus mengantisipasi ini. Seperti apa jaringan yang sudah dibangun oleh Komdiji yang dulu ada masalah, kemudian sekarang menterinya sudah diganti. Tindak lanjut selanjutnya itu seperti apa? Kita diminta oleh pemerintah pusat memberikan masukan itu. Oke, kalau untuk pengawasannya sendiri? Apa yang dilakukan? Ya tentu kita kan setiap kali ada misalkan reses, misalkan kita ketemu dengan konstituen, misalkan kita ada kegiatan Solo Semiran dan sebagainya, disitulah kita lakukan edukasi. Ya, oke, betul. Ya termasuk juga memberikan semacam pendidikan kepada masyarakat, literasi lah ya, literasi supaya mereka menghindari itu. Nggak mungkin mereka akan beruntung, tetapi pasti dia mesti akan kalah dan hancur. Bener. Ngomong-ngomong hancur, ini kan narkoba juga diserahkan kepada Komisi A. Kalau penggunaan narkoba sendiri di Jawa Timur gimana Pak? Sebenarnya itu adalah
penyakit masyarakat yang tidak lepas dari pengawasan penegak hukum. Misalkan orang yang di dalam tahanan saja, itu dia tidak akan bisa mendapatkan barang itu kalau tidak dari aparat. Oke. Ya, begitu juga di tengah masyarakat, nggak akan bisa mendapatkan itu kalau tidak dari aparat. Nah, aparat itu dari mana? Ya dari menangkap-nangkap bandar-bandar itu kemudian disisakan untuk dijual. Mungkin bahasanya lebih ke oknum ya Pak ya? Ya, oknum aparat ya. Oknum aparat sekarang buktinya sekarang dia sudah ditetapkan menjadi Kapolda Jatim, Pak Teddy Minahasa itu. Oke, saya ingat kasusnya Iya, sekitar kan? tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu dia benar. itu justru padahal dia itu adalah kasat narkoba. Ya. Justru dia yang memasarkan. Dari situ, apakah selesai di situ? Belum selesai. Ini anak buah beliau itu apakah sudah semuanya itu sudah menyadari mentobat dengan itu? Disinilah perlu ada reformasi terhadap Polri itu sendiri. Benar. Sehingga Pak Prabowo sekarang bentuk tim reformasi Polri ya. Kemudian Pak Listio Sigit juga membuat tim juga. Ini tentu ini harus ada kepastian juga nantinya. Betul. Karena dengan adanya sekarang gak mungkin kalau masyarakat biasa bisa sampai menjual masuk ke lapas, ya kan, kemudian masuk di dunia malam, di situ pengawasannya mesti ada, tetapi kenapa di situ juga semakin kok mudah didapatkan, gitu ya? Jadi ini mungkin ada permainan dari oknum tadi. Saya kira kalau bicara oknum, ya berarti pengawasan itu harus ketati. Nah benar, pengawasannya harus diperhatikan lagi ya Pak ya. Oke, kalau tadi juga ada pertanahan ya Pak, dari Komisi A Pertanahan. Betul. Ini yang menarik mungkin kalau misalnya kita naik kereta tuh Pak, di samping rel kanan kiri, itu kan mungkin ada beberapa bangunan milik PT KAI yang dibangun oleh orang-orang pendatang, begitu, akhirnya jadi bangunan liar, tapi mereka sudah tinggal di situ sudah bertahun-tahun. Lalu gimana nih solusinya supaya sama-sama enak gitu? Karena kan mereka kan juga masyarakat kita, masyarakat Jawa Timur. Seperti apa Pak? Iya. Jadi pernah ada statement dari salah seorang Menteri Pertanahan, Menteri ATR, Pak Nusron Wahid, bahwa tanah itu milik KAI. Bukan. Milik siapa? Milik Tuhan. Ya memang kalau kita Gusti Allah gitu. Benar. Kalau diurut dari asal manusia kan, memang Nabi Adam diturunkan ke dunia ini di bumi. Bumi ini belum ada. Itu sempat viral kemarin itu Pak. Statement itu sempat viral. Iya kan? Benar. Nah, setelah Indonesia ini menjadi kerajaan sekian tahun, kerajaan itu banyak di Indonesia termasuk Majapahit ada. Setelah itu baru ada penjajahan. Nah, pada waktu penjajahan mulai diatur oleh Hindia Belanda pada saat itu, dikeluarkanlah misalkan surat-surat pertanahan, Gendong dan sebagainya. Nah, setelah merdeka tentu ada beberapa yang langsung diambil oleh masyarakat, ada yang diambil oleh korporat, termasuk KAI, ya kan? Nah, cuman sekarang masyarakat ini pada saat KAI itu menertibkan, dia sudah ada di sana. Dulu mana masyarakat ada dengan KAI itu menertibkan kan itu? Baru sekarang KAI mulai menertibkan. Sementara rumah-rumah ini sudah bertahun-tahun. Benar. Nah, menurut hemat saya, sepanjang itu tidak membahayakan dan tidak mengganggu ketertiban perjalanan KAI, KAI memberikan ruang untuk bisa diadakan pendekatan apakah panjenengan ngurus untuk dinaikkan menjadi hak milik untuk pembelian atau penggantian atau sewa. Nah, yang sekarang yang dilakukan itu banyak sewa sekarang.
Terutama di daerah-daerah yang dekat stasiun-stasiun itu. Iya, betul. Itu sekarang oleh Daop 8 dan sebagainya itu diberi surat sewa. Oke. Sewa 10 tahun, ada 5 tahun gitu ya. Dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PTKI. Itu lebih legal. Benar. Kan itu ya? Betul. Nah, daripada sekarang itu dia tidak jelas posisinya. Dia posisinya itu sewa atau hanya nempati saja, kemudian hak dan kewajibannya dia sebagai warga itu apakah mereka ini dianggap warga yang sudah sah menempati atau mereka hanya sekedar nempel saja. Ya. Berarti solusinya selama ini sudah ada dari PT KAI ya? Ada. Gimana, mau diteruskan untuk kamu beli atau kamu mau sewa aja di sini? Ya. Kalau mau tinggal di sini ya harus pilih salah satu dari dua opsi tadi, begitu. Dan itu PT KAI juga tidak terlalu saklek. Harus segini enggak? Bila mana nggak mampu, suruh mengajukan. Kalau tanahnya itu lebih dari 200 meter, itu ada kewenangan di pusat. Kalau kurang dari itu, cukup dengan Daop yang ada di wilayah. Ini mengajukan apa maksudnya, Pak? Mengajukan untuk misal keringanan sewa itu loh. Jadi misalkan ditentukan di situ sewanya itu 100 juta. Karena nggak mampu, saya mampunya hanya sewa itu 50 juta. Itu PT KAI juga nggak langsung nolak. Jadi masih ada wilayah untuk negosiasi, untuk ada toleransi dulu, negosiasi dulu, dicari jalan tengah gitu ya. Betul. Itu KAI. Itu KAI. Nanti misalkan ada lagi wilayah itu adalah wilayah seteran sungai. Itu ya juga kan? Benar, bantaran banyak sungai. Juga bantaran sungai. Sudah menjadi rumah-rumah besar yang tidak bisa ya bagaimana sekarang pemerintah itu bagaimanapun juga warga kita. Tidak bisa kita tiba-tiba terus. Padahal itu kewenangan dari Balai Besar Sungai ya Pak ya? Nah, tentu Balai Besar ini juga akan melakukan penertiban, pendekatan, kemudian solusi. Itu juga sewa juga? Apa harus beli juga? Ada sewa juga. Oke, ya, itu. Nah, itu termasuk kalau masuk di pendapatan pemerintah provinsi itu namanya pendapatan lain-lain yang sah. Berarti bukan masuk PAD ya? Pendapatan asli bukan ya? Iya, pendapatan masuk PAD tetapi pendapatan lain-lain yang sah. Gitu. Gitulah. Provinsi kan punya tanah banyak, Pak. Ya kan? Itu disewakan atau diapakan, dikelola menjadi perkebunan, dikelola menjadi tebu dan sebagainya. Itu ada PAD dari situ. Siap. Baik, seru sekali perbincangan kita Times Lover terkait kinerja dari Komisi A. Itu tadi sudah kita bahas bersama. Banyak sekali ternyata tugas dari Komisi A ya Pak ya, DPRD Jawa Timur. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak, dan yang masih jadi PR ini tadi terkait judi online dan juga pinjaman online. Nah, tentunya kita menghimbau mungkin untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, tolonglah jauh-jauhi itu yang namanya judi online begitu ya Pak ya. Betul. Dan juga mungkin narkoba, dijauhi dulu narkoba, jangan sampai deket-deket sama yang namanya narkoba. Cak Safak, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang Komisi A, sekarang Komisi B. Nah, tugas dari Komisi B sebetulnya apa? Ya, jadi Komisi B itu kalau di dalam tata tertib kan ada buku tata tertib kita di DPR itu, masing-masing komisi sudah ada itunya sendiri, tugas masing-masing. Nah, Komisi B ini kan bidang perindustrian, ya khususnya perekonomian ya. Nah, memang di Jawa Timur ini sebenarnya banyak sekali kita punya perusahaan daerah. Yang pertama itu perusahaan daerah yang menghimpun PUD itu perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM dan pariwisata. Yang melingkupi itu perekonomian lah ya. Perindustrian. Sekarang kalau dulu industri itu bisa di tiap daerah bisa mengajukan izin. Tetapi setelah tata ruang itu sudah dibentuk,
itu tentu industri itu harus dikelompokkan, tidak campur dengan masyarakat. Jadi misalkan jadi maksudnya wilayahnya atau jaraknya? Wilayahnya. Oh gitu. Jadi seperti kita ya, dulu Surabaya ada namanya SIR, PT SIR ya, perusahaan Surabaya Real Estate Rungkut Estate. Sekarang dipindah ke PIR, Pasuruan Industrial Estate. Oh. Ya kan? Karena mungkin di Rungkut terlalu banyak kawasan industrinya. Sudah enggak apa visible, karena apa? Permukiman campur dengan industri tentu ada apa ya, pencemaran polusi dan sebagainya, baik itu udara maupun lingkungan. Nggak mungkin kan sudah, karena padatnya penduduk. Dulu kan masih sawah. Iya benar ya. Nah sekarang dipindah ke PIR. PIR itu Pasuruan, karena di sana ya masih tanahnya luas, kemudian masyarakat itu juga lebih murah tenaga kerjanya di sana daripada di Surabaya. Iya sih, benar. Ya kan? Benar. UMK-nya lebih murah ya Pak ya. Ya. Kemudian kawasan industri yang ada di sekarang PSN itu di daerah Gresik itu ada KIK, kawasan industri khusus. Oh, kawasan industri khusus KIK ya? Namanya KIK. Itu juga kawasan yang luas. Di situ dipakai untuk pengelolaan semacam smelter. Di penambangan yang ada di Kalimantan dan sebagainya, pengelolaannya di sana. Siap. Salah satunya PIR, PT Freeport mungkin ya? Ya, Freeport dan sebagainya. Di situ dijauhkan dengan lingkungan, dijauhkan dengan masyarakat. Ya. Memang industri negara-negara maju itu selalu sudah ada itunya, petanya. Begitu ada orang investor datang ke wilayah itu, dia kepingin apa, bangun pabrik apa, dia sudah bisa lihat di dalam peta yang ditawarkan oleh pemerintah itu. Oh, saya mau buat pabrik mobil misalkan, dia harus beli lahan di sini yang tepat. Jadi perizinannya tidak boleh setiap kota akhirnya sekarang ya. Dulu tapi kan diberikan kawasan khusus. Iya, benar. Nah, di situ akhirnya bisa tertib. Jadi antara penduduk yang tinggal di sana dengan perusahaan itu tidak jadi satu, sehingga akhirnya bisa ditertibkan. Benar. Tapi kalau misalnya ada industri yang memang dia sudah ada di situ, sudah lama di situ, dari DPR sendiri pengawasannya seperti apa terkait industri itu? Ada nggak dampak lingkungan? Dampak negatifnya dari lingkungan. Kalau dampaknya itu sudah melebihi daripada dan itu mengganggu kesehatan dan sebagainya, kita mengajukan untuk dilakukan revisi perda namanya Rencana Tata Ruang Wilayah. RT RW-nya dirubah. Oh, dipindah gitu? Ya harus dipindah kalau itu bahaya. Kalau sini itu kawasan itu adalah di arah ke tol arah ke Gresik itu. Kenapa itu Pak? Itu dulu kawasan industri. Sekarang sudah harus berubah kawasan itu. Karena apa? Kalau ditetapkan tetap industri, dia ini akan mempengaruhi terhadap lingkungan, baik itu polusi udara maupun polusi air. Iya, lingkungan juga ya. Nah, Mas Pion itu cepat mengambil langkah, dia ngambil di daerah pinggir laut sana. Yang sini sudah diganti menjadi gudang. Jadi ada kawasan pergudangan, ada kawasan industri. Iya. Yang sudah tidak memungkinkan untuk kawasan Tapi industri. Kalau tadi bilang ke arah tol Gresik, saya kalau misalnya masuk tol Gresik masih banyak tuh industri Pak yang dekat tol. Iya, tapi itu pergudangan. Oh, gudang ya. Penggunaannya sudah gudang ya. Gudang. Bukan tempat produksi lagi. Bukan. Iya kan? Dulu kan ada pabrik kayu apa di sana itu. Sekarang enggak, sudah. Itu di gudang. Siap. Iya kan? Jadi perizinan pergudangan dengan perizinan untuk industri itu beda. Ya. Terus kalau ini kan saya lihat di sini ada perikanan juga ya yang menjadi lingkup dari Komisi B. Kalau perikanan itu kan nelayan kan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mereka tidak bisa melaut begitu Pak. Betul.
tidak bisa melaut, atau juga mungkin ketika ada waktunya BBM ini langka dan lain-lain. Itu gimana peran dari DPRD sendiri hadir untuk khususnya para nelayan? Ya, jadi nelayan itu di Jawa Timur hampir seluruh kabupaten itu punya. Mulai Pacitan. Ada pesisir soalnya ya Pak ya? Iya, ada pesisir. Yang enggak punya itu Jombang, Magetan itu nggak punya. Yang punya itu mulai dari Pacitan sampai Malang sampai ada semua itu pesisirnya. Memang pelaut-pelaut kita itu pelaut tradisional yang banyak. Cuman kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa penangkapan ikan itu harusnya tidak sembarangan waktu, sembarangan penangkapan. Ikan itu pula pada saat bulan segini ini posisinya sudah membesar, ya kan? Kemudian kalau bulan segini ini masih kecil, nggak usah ditangkap. Ini arahnya ke sana. Itu sebagai pemerintah provinsi dengan DPR itu memberikan penyuluhan kepada mereka. Ya, setelah itu kita baru berpikir bagaimana setelah penangkapan ikan itu didapat oleh petani atau oleh masyarakat nelayan, ada tempat penyimpanan supaya ini nggak bosok. Setelah ada tempat penyimpanan, bagaimana ini bisa menjual, baik itu ekspor maupun impor, dalam negeri, kan ya. Betul. Nah, ini tugasnya DPR dengan pemerintah untuk bisa mendampingi nelayan-nelayan. Iya, betul sekali. Itu tadi ya, berarti kalau untuk sektor pertanian sendiri itu kan juga sama tuh. Maksudnya kayak ada ketika mereka tanam ternyata masuk musim hujan, atau bahkan juga ada kalanya pupuk itu mahal. Ada nggak sih subsidi pupuk yang memang disiapkan secara rutin untuk para petani begitu Pak? Ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tetap memang harus kita anggarkan untuk subsidi pupuk untuk meringankan masyarakat pasti ya, betul. Nah, kadangkala kita ini terbentur dengan produksi pupuk itu sendiri. Kenapa Pak produksinya? Ya. Terkendala apa? Yang membuat terkendala apa? Ya, kembali lagi, kalau permintaan banyak pasti ada yang memanfaatkan tengkulak itu untuk ditimbun. Nah, pada saat kita lakukan pengawasan itu, kenapa ini produksi pupuk sudah sekian, kok tidak bisa di masyarakat itu nggak nyampe? Di mana ini letak tidak lancarnya? Kita kemudian cari macam-macam, karena dulu kita punya namanya Bulog, kita punya tempat penyimpanan pupuk dan sebagainya. Pada Orde Baru itu sangat tertib. Setelah reformasi banyak gudang-gudang itu yang dianggurno, ya kan, banyak yang nganggur tidak dimanfaatkan, akhirnya swasta yang berperan. Ketika swasta berperan, pasti dia memainkan masalah harga, memainkan keadaan barang itu sendiri. Nah, di situ peran pemerintah dengan DPRD. Oke, kalau tadi Bapak singgung terkait Bulog. Kemarin saya lihat ada tayangan, ini Ibu Titi Soeharto. Titi Soeharto melakukan sidak begitu ya Pak ya, ke salah satu kota, ke gudang Bulognya sendiri. Ternyata ada banyak sekali beras itu bahkan sampai kuning. Karena terlalu lama disimpan. Kalau di Jawa Timur kan nggak sampai seperti itu kan Pak? Alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Karena memang ya pengawasannya dari pemerintah cukup ketat. Cukup ketat ya, berarti aman Jawa Timur ya? Jadi kan ketika musim panen pasti ada stok yang besar. Ya, betul. Tapi ketika musim itu belum panen, pasti ini akan banyak yang diambil oleh masyarakat. Benar, yang didistribusikan juga ya. Yang jadi persoalan itu ketika di sini itu sudah banjir beras, pemerintah membuat kebijakan impor beras. Yang terjadi Tom Lembong itu kan itu, ya kan?
jadi udah penuh diimpor terus. Diimpor. Akhirnya ini jadi itu apa bosok di situ. Uang negara nggak dimanfaatkan. Oke. Nah, kenapa ini terjadi? Karena para pengimpor itu dia mendapatkan untung dengan adanya mengimpor beras itu. Sebenarnya beras rakyat nggak terbeli, gabah akhirnya murah. Nah, disinilah peran kehadiran DPR dengan kehadiran. Betul sekali. Kasihan masyarakatnya, Pak. Iya. Beras bagus nggak didistribusikan, ada impor datang, beras sampai tertimbun sampai jadi tidak layak. Nah itu kan jadi PR juga ya. Iya. Jadi ini pemerintah daerah itu bisa kalau pejabatnya tidak mentalnya maklar ya aman bisa jalan. Tapi kalau pejabatnya mentalnya maklar ya dia lebih untung, dia cari untung aja gitu ya. Tidak mikir bagaimana rakyat atau petani itu. Nah, disinilah dibutuhkan para politisi, para pemegang kekuasaan yang ada di daerah-daerah itu. Jadilah pelayan rakyat, jangan jadi jeragan rakyat. Nah, ya itu. Bagus tuh. Iya, Pak. Ya, kalau pelayan rakyat berarti dia sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpinnya sebuah kaum itu adalah pelayannya, bukan rajanya. Nah, kalau ini dibalik, akhirnya dia bermental maklar. Kalau sudah bermental maklar, hitung batine, bukan bagaimana rakyatnya. Gitu loh. Betul, egonya langsung tinggi ya, tidak akan mikirin masyarakat jadinya. Oke. Di Jawa Timur kita bergeser ke pariwisata ya Pak ya. Ngasih jadi lingkupnya Komisi B. Jawa Timur itu kan banyak sekali tempat-tempat wisata, wisata alam maupun wisata buatan sendiri. Gimana nih legislatif mendorong eksekutif untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, lalu juga bagaimana cara pengawasan dari DPRD terkait pariwisata? Ya, pariwisata itu ada dua kelompok. Satu pariwisata yang dikelola oleh swasta murni, yaitu para investor yang dia mengelola dengan HGB di atas HPL mungkin ya. Ada yang dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes yang ada. Betul. Ya, memang di Jawa Timur sangat potensial sekali karena ada pantai, ada gunung, ada desa-desa wisata. Ya, banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangan itu sudah marak, hampir tiap desa itu sekarang punya tempat wisata. Benar, ya kan? Betul. Cuman sekarang setelah jadi tempat wisata itu bisa nggak mengelolanya. Nah, ya kan? Nah, di situ karena pemerintah uang itu BUMDes itu sekarang kan tidak melalui provinsi, langsung dari pusat nang desa. Langsung ke desa ya Pak ya? Desa-desa itu. Nah, kita yang bisa mengawasi adalah aset provinsi yang disewa atau dikelola oleh swasta ataupun oleh desa untuk dijadikan wisata. Itu pasti ada bagaimana modalnya, bagaimana kalau sudah jadi retribusinya itu berapa persen masuk daerah. Itu adalah pengawasan kita. Banyak Pak, apalagi di desa-desa itu wisata-wisata buatan yang diciptakan, tapi hanya ramainya itu mungkin awal-awal saja, hanya bertahan beberapa bulan. Lalu untuk dana desanya tadi yang untuk pengelolaan sektor pariwisatanya seperti apa? Nah, karena itu kan ada pendamping desa dulu. Pendamping desa itu ngawasi uang dari pusat yang masuk ke desa. Misalkan bener nggak ini dipakai untuk membuat saluran air? Bener nggak ini dipakai untuk membuat jalan supaya orang masuk ke situ akses nggak itu? Aksesnya. Nah, setelah ini sudah terkelola, biasanya kalau rame swasta itu mau dia melakukan taruh duit ya Pak ya? Ya? Taruh duit ada kerjasama lah ya. Kalau nggak rame
awal itu rame, kemudian setelah perkembangannya, kemudian ini sudah tidak menarik lagi, biasanya investor ini sudah pindah dari tempat itu. Akhirnya masyarakat yang lola sendiri. Yang mengelola, ya. Nah, namanya masyarakat mengelola sendiri, dia pasti ada keterbatasan. Betul. Kemampuan untuk membuat perluasan, pengembangan itu sangat-sangat pemeliharaannya itu karena tempat itu yang mahal justru pemeliharaannya. Betul. Pak, ketika sudah jadi. Ya. Oke, kalau di Komisi B tadi adalah mengatasi terkait bidang perekonomian. Kira-kira apa sih Pak yang dihadapi terkait tantangan ekonomi oleh Komisi B? Ya, sekarang kan banyak perusahaan yang tutup, termasuk sekarang isunya atau realitanya gudang garam. Perusahaan gudang garam itu kan perusahaan rokok yang sudah sangat kuat kan. Sekarang itu harus merumahkan ribuan karyawan karena tapi itu infonya pensiun Pak, yang benar yang mana? Infonya pensiun, memang apakah benar pensiun atau memang dirumahkan pensiun dini kan bisa aja, tapi kenyataannya kata lain dari dirumahkan mungkin ya? Iya, dirumahkan pas. Tapi ini tantangan yang tidak bisa kita hadang hanya dengan pemerintah dan DPR. Ini harusnya adalah pemerintah pusat dengan pelaku-pelaku bisnis. Bagaimana kalau sekarang rokok-rokok ilegal itu diloloskan ke Indonesia dengan dalih macam-macam tanpa harus bayar cukai. Iya, betul. Kemudian sekarang itu pabrik-pabrik rokok ilegal itu masuk ke kampung-kampung tanpa harus ada cukai. Benar. Ya betul kan? Pak, betul. Ya, itu banyak Pak itu seperti itu. Banyak. Di Madura itu ada perusahaan rokok ilegal itu yang segitu besar, kemudian mengeluarkan ini. Nah, di sini peran daripada pengawasan penegak hukum, ketegasan juga ya. Ketegasan. Kita masukan dari masyarakat, tetapi yang menindak ketika orang pelanggaran itu kan bukan kita. Iya kan? Benar. Sudah di luar kuasa, betul. Ya kan, berarti harus siapa yang punya kewenangan itu? Iya. Nah, banyaknya pabrik-pabrik rokok yang sudah itu, anggap aja lah sekarang itu gudang garam atau Sampurna dan sebagainya. Itu kalau sudah tidak bisa membayar karyawannya, di samping itu juga Mbak ya, sekarang dengan online ini banyak sekarang itu ruko, banyak juga sekarang mall, banyak juga hotel yang sekarang mau tutup, bahkan sudah tutup. JMP yang ada Surabaya tutup total, Royal yang bukan Royal Cito itu tutup. Ya kan? Dulu besar ya, ramai ya Pak ya. Pasar Turi tutup, padahal itu pasar-pasar. Ini tantangan. Tergerus online juga pasti. Ya pasti. Nah, marketnya tergerus sana. Tetapi secara ekonomi sekarang daya beli masyarakat memang kurang. Iya sih. Iya kan? Betul Pak, betul. Bukan karena pengaruh online aja, tapi daya beli masyarakat kurang. Kalau Mbak dulu setiap ke mall kan mesti beli. Sekarang nggak jalan-jalan. Ada Rojali, rombongan jarang beli katanya gitu kan. Iya. Rohana, rombongan hanya nanya itu kan. Iya. Itu berdampak luar biasa. Iya sih, betul. Karena daya beli, karena dia nggak pegang uang sekarang. Karena sudah kebiasaan banyak masyarakat itu yang menunggu BLT. Bukan bagaimana ngejar prestasi untuk dapat uang, tetapi dia kepingin hanya mendapatkannya. Nah, ini negara tidak boleh membiarkan ini. Benar sih, benar. Iya kan? Ini habit yang buruk ya Pak buruk sekali. Jadi iya sih. Mungkin boleh Pak diberikan mungkin sosialisasi terkait dia harus jadi pengusaha dari rumah dan lain-lain supaya bisa dapat pemasukan. Itu kan juga bisa menumbuhkan UMKM. Oleh karena itu
DPRD beserta eksekutif dalam hal ini memberikan dana segar pinjaman yang bunga sangat-sangat kecil terhadap bank UMKM. Ya. Supaya mereka UMKM itu dia tidak kebebani bunga yang tinggi. Ya, yang tinggi. Dan persyaratannya juga sangat lunak. Gitu loh. Kita memberikan pinjaman itu kemarin hampir 1,5 triliun untuk UMKM itu. Menggelontorkan dananya? Ya, banyak lewat ya? UMKM ya. Itu biar mereka semangat kembali. Biar mandiri. Mandiri lagi gitu loh. Betul. Dia kemarin selalu alasannya gak punya modal kan ya. Nah sekarang kita kasih modal dengan bunga sangat rendah, bahkan hampir nggak ada lah. Melalui bank UMKM. Gitu ya? Iya. Oh, semata-mata itu adalah hanya untuk itu aja, untuk memberikan semangat pada itu. Mau nggak ini dengan dikasih modal seperti ini, ada nggak itunya apa dampaknya? Ini kita evaluasi dalam tahun ini. Betul sekali, betul Pak. Jadi memang harus membangun mentalnya terlebih dahulu ya. Jadi mentalnya harus dibangun dulu untuk menjadi mental pengusaha. Mungkin bisa didorong dengan sosialisasi bagaimana sih bisa menjadi pengusaha pemula dan lain-lain. Itu kan bisa mendukung. Iya, saya juga kemarin waktu kita hearing dengan beberapa pejabat samping kita, misalkan Bea Cukai dan Pelindo dan sebagainya. Mohon itu ya, barang-barang yang masuk ke Indonesia, kalau memang itu barang-barang baru yang harus dijual dengan itu, harus pajak dong. Jangan dikasih semacam alasan bahwa ini tidak kena pajak karena kirim barang bekas. Begitu sampai sini dijual, UMKM kita mati, Mbak. Betul. Karena dari Cina itu sangat-sangat murah. Yang banyak baju, Pak. Kayak baju sampean ini pasti teko iku produk Cina. Enggak ya, Pak. Dari mana ya? Oh, ini warlock ini, warga lokal nih yang bikinnya asli Indonesia ini, Pak. Asli ya? Iya dong. Iya kan, jenis-jenis gini itu murah sekali di sana. Bahkan cuma 35.000 dan sebagainya. Sementara kalau kita beli di lokal itu bisa mahal. Nah, karena apa? Karena bukti pengiriman ke sini itu ada tulisannya adalah ini pakaian bekas. Oh, jadi kalau udah kayak gitu nggak kena pajak? Nggak kena pajak. Ini ya, ini oknum orang Indonesia yang di Bea Cukai ini harus dicari. Kita hidup di Surabaya itu setiap hari keluar masuk kontainer berpuluh-puluh, beratus-ratus. Itu isinya apa? Diaudit ya Pak harusnya ya. Gimana? Supaya tidak kecolongan pasti. Karena UMKM kita mati. Benar. Kalau itu tadi sudah ada perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tentang pekerjaan dari Komisi B. Apa saja yang sudah dilaksanakan, yang sudah diselesaikan begitu. Sekarang kita akan bergeser ke Komisi C. Komisi C itu membidangi apa? Komisi C itu membidangi keuangan daerah, aset daerah dan badan usaha milik daerah. Bendahara begitu mungkin ya? Bendaharanya daerah jadi, gitu. Beda. Misalkan kita ini sumber uang daripada provinsi itu apa saja. Pajak BPNKB, pajak PKB, pajak kendaraan bermotor. Itu yang mengawasi dan melakukan pembahasan itu adalah Komisi C. Terus ases daerah yang tadi saya katakan bahwa aset daerah itu tidak hanya uang yang dari pajak itu enggak, tetapi kita punya lahan-lahan yang harus disewakan. Ya kan? Terus ada lagi badan usaha milik daerah. BUMD itu yang terbesar di Jawa Timur adalah Bank Jatim. Ya kan? Setelah itu ada lagi. Nah, sekarang ini agak merosot pendapatan dari pajak
kendaraan bermotor itu. Kenapa Pak? Penyebabnya apa? Karena pemerintah pusat membuat regulasi bahwa semua kendaraan yang menggunakan energi listrik itu tidak dikenakan pajak, pajaknya kecil sekali. Ya, benar. Termasuk produk-produk mobil-mobil yang baru dari Cina itu. Iya, iya benar. Walaupun mungkin harga belinya tinggi, tapi pajaknya sangat rendah. Itu cuma 200.000. Iya, dengan alasan tidak pakai bahan bakar. Itu. Oh, oke. Ya, padahal itu dulu potensinya di situ. Bisa pajak. Mobil saya aja dulu ada yang 7 juta ya itunya apa? Pajaknya. Yang beli sekarang cuma 200.000. Satu mobil. Kalau dikalikan dengan sekian. Iya. Ada kesenjangan loh Pak, padahal mobil listrik itu kan canggih-canggih sekarang. Loh lah ya, ya mau ndak mau ini perang dagang internasional yang harus itu. Nah sekarang pemerintah Indonesia, argumentasi yang disampaikan kan kalau mobil listrik itu ya ramah lingkungan, kemudian bahannya itu dari kita, kan betul. Gitu ya. Kemudian, tetapi ini akan menggerus pendapatan pundi-pundi provinsi. Kalau provinsi itu disuruh biayai pembangunan, kemudian tidak ada pajak dari sini, ya ngoplo Mbak. Iya, apalagi kemarin itu kayaknya aku lihat di berita bahwa STNK dan juga itu katanya udah cukup 1 kali aja seumur hidup. Nah, itu menanggapinya seperti apa Bapak Ketua? Iya, ya sebagai masyarakat senang saja saya. Happy dong. Pasti iya. Times Lover juga happy banget. Iya. Dulu KTP kan kita setiap tahun kan 5 tahun sekali ya. Sekarang kan seumur hidup. Oke ya, nggak ribet di sana. Kalau itu nanti itu STN itu sudah langsung sekali saja, kan sudah bagus. Iya. Masyarakat senang. Betul. Tapi ingat bahwa pemerintahan daerah ini hidupnya adalah dari pajak. Kalau pajaknya itu nggak ada, berarti harus ada skema dari pusat. Daerah itu harus sumber alamnya itu harus kembali ke daerah. Selama ini kan semua pusat, tambang emas apa sana. Nah sekarang kalau mau pajak-pajak itu sudah nggak diperbolehkan supaya nggak membantu rakyat. Ya tambang-tambang yang ada di sini itu adalah untuk kepentingan itu, dan itu untuk menghidupi masyarakat. Disitulah otonomi yang sebenarnya. Nah, selama ini kan kita ini ditarik. Jadi adanya penurunan berarti apa? Pajak. Iya. Khususnya dari kendaraan ya. Ini ada 4 triliun sendiri kita turun ini gara-gara mobil skema itu. Terus kalau misalnya pajaknya turun nih Pak, dari Provinsi Jawa Timur sendiri, apakah dapat bantuan dari pusat untuk mencukupi? Justru itu pusat dia kan hanya mentransfer itu kewajiban pokok pendidikan, kesehatan, ya kan, dan masalah agama kan ya. Ya, selebihnya kan diserahkan daerah. Cari sendiri ya. Tetap ujung-ujungnya harus cari sendiri. Seperti pusat, dia merekrut P3K, pegawai ya. Kemudian dia menentukan sekian ribu. Tiba-tiba pada saat penggajian diserahkan ke daerah. Daerah cari dari mana? Kalau dulu kan ada DAK, ada DAU. Sekarang enggak. Terus gimana itu bayarnya Pak? Nah, mau enggak mau ada efisiensi. Sing dulu yang diefisiensi gajinya atau akhirnya kegiatan dari DPR yang diefisiensi termasuk untuk kita dulu itu boleh ke luar negeri, sekarang nggak boleh. Kunjungan itu dulu kita pakai langsam, sekarang @kos. Sekarang kegiatan-kegiatan seremonial tidak diperbolehkan lagi. Banyak. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Kan untuk masyarakat Pak. Betul, kita nggak masalah. Asal konsekuen pemerintah pusat itu juga harus tegas. Betul. Jangan kita yang di daerah itu yang ditekan gitu ya. Ditekan di sana, loss.
Gimana cara negornya juga daerah kan nggak mungkin negara pusat ya Pak ya? Ya, disitulah pemerintah pusat harus kita ingatkan bahwa supaya tidak ada disintegrasi, ya harus keadilan. Pasal 33 itu harus ditegakkan. Betul. Kuncinya di situ. Karena daerah-daerah itu kalau ditekan terus kemudian itu dia, loh aku punya sumber daya, sumber alam, sumber ya kita nggak pernah menikmati itu dari semua. Iya, bagus kalau gitu kita mandiri aja, bahaya itu. Itulah tugas kita gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah beserta DPRD harus bisa melakukan pembicaraan dengan pusat secara bijaksana. Oke, betul sekali. Oke, baik, kita tinggalkan Komisi C. Ya, oke. Sekarang kita ke Komisi D, Pak. Komisi D ini kan bidang pembangunan, pekerjaan umum, tata ruang. Jadi ini kalau ada jalan-jalan rusak apa itu ya komisi ini yang menangani. Jadi, ya. Masyarakat kadang tidak tahu jalan rusak itu adalah jalan provinsi apa jalannya kabupaten kota. Ya. Pokoknya yang penting ada jalan rusak, wis ngamuk. Gitu. Ada jalan itu ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan daerah. Kalau jalan itu seperti Ayani sampai Malang, Ayani sampai itu punyanya provinsi. Kalau itu ada rusak, larinya ke sini. Ke provinsi ya. Ya. Kalau Anyer Panyarukan adalah pusat. Oke. Ya, kalau ada itu ke sana PU pusat. Nah, masyarakat yang dirasakan itu jalan di kampung-kampung, rusak-rusak itu ngamuk mereka. Sekali. Itu ada wilayah kabupaten kota. Kadang bahkan ada jalan-jalan rusak di desa-desa begitu ya. Anjir ini kan pejabatnya gak lewat kini, makanya nggak dibenak no. Nah di situ itu karena itu ada DPR provinsi, ada kabupaten, yaitu adalah tugas DPR kabupaten dengan kepala daerah. Nah sekarang kalau skema masalah pajak kendaraan itu kemudian nggak ada yang bayar karena listrik tadi, dampaknya ke sana juga. Ke penerimaan di daerah itu. Betul, pasti akan berdampak. Pasti berdampak. Masyarakat kecil juga pasti akan berdampak. Benar-benar. Memang di sisi lain diuntungkan, di sisi lain itu masalahnya. Wah, ini nanti kalau misalkannya 10 tahun, 20 tahun ke depan ternyata memang Indonesia ini lebih marak mobil listrik, gimana dong Pak nasibnya? Ya tentu ya ada skema-skema lagi yang diatur oleh pemerintah pusat. Harus seperti kita itu ya kan, Pak ya? Kalau bisa itu kan rakyat itu jangan dibebani dengan pajak-pajak yang banyak. Tapi yang dikasih beban pajak besar itu adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan keuntungan dari negara, misalkan tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang itu yang di situ nilainya triliunan, itu seharusnya dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk keluarga dan kelompoknya masing-masing. Betul sekali. Berarti memang kalau untuk regulasi juga harus dinamis begitu ya Pak ya? Betul. Mengikuti perkembangan zamannya, tapi tetap harus dicari juga regulasi yang bisa menjadi jalan tengah untuk kedua belah pihak. Iya. Jadi ya itu yang penting sekali sebenarnya, menata peranata sosial yang ada di Indonesia itu tidak, maksud sekarang satu orang kekayaannya ratusan triliun, sisi lain ini untuk makan aja susah. Iya. Di mana pasal 33 itu? Bumi, alam dan isinya dimanfaatkan sebesar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu ya tidak hanya yang kaya saja, yang miskin juga dipikirkan. Iya kan? Hingga ya disitulah perlu regulasi, perlu adanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau transportasi publik juga masuk di Komisi D? Iya Pak? Iya, jadi transportasi termasuk juga bagian daripada Komisi B. Kita kan antar daerah, antar
kota, antar kabupaten itu kan tidak bisa lepas adanya transportasi untuk kepentingan misalkan jalur pertanian, jalur perindustrian, jalur ekonomi. Nah, di sini kalau seperti kasus yang ada di Medan kemarin. Apa itu, Pak? Di Medan itu Pak Bobi kan itu mobil yang mereknya itu Aceh tidak boleh lewat Medan. Oh iya kah? Iya, kan rame akhirnya. Nah, kalau sini misalkan itu peraturan mobil, atau gimana? Itu peraturan, saya belum dengar sih kalau yang itu. Nah, sampean berarti kurang update itu berita ya. Kejauhan Pak Medan. Udah rame ya di media-media. Iya. Seperti saya ini Malang. Anggap aja arek Arema gak cocok sampai arek Surabaya ya. Oke. Kemudian ono N liwat sini kemudian dicegat tak boleh. Itu kan jadi kasusnya begitu ya, yang di Medan ya. Di Medan itu saya nggak tahu, yang jelas bahwa Medan itu pernah ada tarik-menarik kaitannya kepemilikan pulau yang dulu miliknya Aceh, kemudian zaman periode Pak Jokowi kemarin mau ditarik ke Medan, sementara di situ banyak itunya tambangnya. Akhirnya oleh Pak Prabowo dikembalikan lagi ke Aceh. Sekarang mobilnya orang Aceh yang lewat situ tidak boleh. Lah itu kalau itu dijadikan, aduh, kan bahaya sekali. Iyalah Pak. Anggap aja konfliknya jadi antar daerah. Antar daerah, iya kan? Ya. Saya nggak bisa bayangkan orang Malang yang N kemudian lewat di Surabaya terus dicegat di Warus itu. Apa nggak jadi konflik? Iya, benar. Iya kan? Jadi takut kita mau ke Surabaya. Apalagi Madura, mau masuk Surabaya dianggap buat masalah, dicegat di Suramadu sana. Perang itu. Iya, benar. Iya. Kalau di Jawa Timur sendiri transportasi publiknya kan Trans Jatim itu benar kan Pak? Ya. Itu jadi, gimana sih, efektif nggak sih sebetulnya Pak? Ya memang ada daerah yang nolak. Termasuk Malang. Termasuk Malang. Karena apa? Dengan dana trans itu ada PU-PU yang selama ini sudah menguasai wilayah itu terganggu kelancarannya. Iya. Sebenarnya dari sisi kita ini kan sebagai pemerintah kan dituntut pelayanan publik. Betul. Ya kan? Pelayanan publik itu bagaimana masyarakat itu menikmati dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya ada transportasi, ya kan? Setelah transportasi itu kita berikan layanan, kemudian dengan harga murah tapi nyaman, ada pihak swasta yang terganggu. Yeah. Nah, fair nggak sekarang itu ketika media menolak itu? Kalau mereka itu mau bersaing dengan fair, ya layani yang bagus. Sehingga swasta dengan pemerintah itu bukan menjadi pesaing, tetapi saling melengkapi. Berkolaborasi bahkan, kalau bisa ya. Iya. Saiki aku sampean mungkin sudah tidak menangi sih jenenge naik bis dengan keringetan nambune campur gak enak kabeh. Tahu Pak, tahu. Tahu Pak. Itu kan ambek ono cangcimen. Masih dong. Ya? Iya, masih. Nah, sekarang sudah gak ada, nyaman kita itu. Sih, bener. Begitu naik sudah langsung bisa kereta tidur. Api juga seperti itu ya. Iya. Sekarang bersih. Iya. Tidak ada yang tiduran di bawah gitu, preman juga enggak itu. Iya ya. Nah, swasta juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Jangan menganggap bahwa ini persaingan. Saingan. Oke. Menarik Pak. Sekarang kita masuk ke komisi yang terakhir, yaitu komisi E. Komisi paling banyak ini. Komisi paling banyak tugasnya kayaknya ya Pak. Iya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, penanganan bencana dan sebagainya. Karena ini bidangnya Kesra, betul Pak? Ya, Kesra aja. Komisi itu hampir setiap hari itu ada masalah. Kayak kemarin ada masalah terkait dengan ambruknya salah satu pesantren yang ada di Sidoarjo itu. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Itu juga komisi E bagaimana?
Kan itu dimulai dari bagaimana cara dia membuat perencanaan, kemudian santri-santri itu direkrut itu seperti apa. Kalau misalkan kapasitas pesantrennya itu hanya 100 terus menampung 1000, itu kan juga jadi masalah kan? Betul. Nah di situ komisi E hadir, pemerintah juga hadir. Bagaimana caranya? Kalau seperti itu ada sentuhan pemerintah, bagaimana bisa memberikan tambahan layanan fasilitas baik itu yang bisa fisik maupun bentuk-bentuk yang lain. Yang namanya pesantren itu, ya kita kan ada undang-undang pesantren yang itu. Pesantren itu jangan dipisahkan dengan pendidikan formal. Kenapa negara itu kalau pendidikan formal itu mulai TK sampai perguruan tinggi dia biayai, sementara pesantren yang swasta dia suruh hidup sendiri dan cari sendiri. Padahal ini sama-sama ya untuk generasi bangsa. Ya, betul. Iya kan? Iki ya warga Indonesia, dia lahir ya di sini. Iya, betul. Bapak emak wong sini gitu loh. Tapi pemerintah masih, saya lihat dikotomi antara swasta dengan negeri ini itu sangat jauh. Iya kan? Termasuk beasiswa, termasuk orang dapat fasilitas belajar ke belajar ke luar negeri dan sebagainya. Itu masih dikotomi. Nah, dengan adanya undang-undang pesantren, pesantren itu bagian daripada pendidikan di Indonesia dengan ciri khas, dan itu wajib negara juga ikut membiayai. Ya, seharusnya seperti itu ya. Ya. Kan tinggal lembaganya saja, bagaimana akuntabilitasnya ketika dia swasta, tetapi dapat bantuan dari pemerintah, dapat support dari pemerintah, tentu harus ada pengawasan. Ya. Disinilah posisi DPR, posisi pemerintah daerah, pengawasan terhadap lembaga-lembaga formal yang sekarang ada. Betul. Termasuk pembangunan. Bagaimana pemerintah daerah tidak ngontrol IMB-nya pesantren, angger duwe-duwe bangun KPDW ya, seharusnya tetap ngurus IMB walaupun dipermudah. Karena izin mendirikan bangunan itu bagian dari ngontrol pengawasan terhadap bangunan. Itu apakah layak atau tidak. Ya, bukan ngangel-ngangel karena ADMB, enggak. Masyarakat itu dibalik. Kamu ngurus MB itu supaya nggak ada masalah setelah bangunan jadi gitu loh. Ya kan? Hak kepemilikannya juga supaya jelas begitu ya Pak ya. Hak bangunannya dan lain-lainnya juga supaya jelas, supaya legal begitu ya. Oke, terus apa lagi Pak tugasnya dari Komisi E? Ya, Komisi E termasuk masalah kesehatan. Kesehatan ini kan kita punya rumah sakit provinsi itu yang besar kan Dr. Stomo. Kalau Malang Saiful Anwar, kalau Mediun itu namanya. Memang yang kelas 1 begini ini hanya beberapa daerah. Dan itu tempat rujukan dari berbagai rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Namun memang sebesar apapun, sebanyak apapun, masyarakat terus berkembang dan penyakit yang ada di masyarakat ini juga sekarang semakin hari semakin macam-macam yang penanganannya itu tidak seperti dulu. Kita harus sekarang sakit sedikit serius ya Pak ya. Serius. Banyak sekali anak-anak kecil bahkan yang sudah kena mengalami gagal ginjal. Nah, itu banyak sekali Pak. Nah, ya ini harus ada terus dunia. Berarti pengawasannya dari Komisi E juga terkait kesehatan ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ya, karena itu rumah sakit yang sudah berdiri tegak dengan mengelola keuangan sendiri, kalau sudah bisa memberikan dividen atau bentuk keuntungan,
dia harus mengembangkan, diberikan kepada daerah yang belum ada rumah sakitnya yang kelasnya. Asalnya C menjadi B, B menjadi A, kan itu. Iya, betul. Nah, sehingga orang di malam itu ada orang Bawean kena tumor otak, dia dibawa ke rumah sakit Gresik. Di Gresik sudah nggak ada alat untuk bisa nangani, harus dipindah ke Karamjangan atau Dr. Stomo. Iya kan? Nah, kalau sudah penyakit-penyakit yang kelas berat-berat seperti itu, ya rujukannya terakhir di sini. Sementara dari Bawean ke Gresiknya saja itu sudah menelan waktu berapa lama ya? Iya kan? Sering terjadi bahkan meninggal di kapal. Oke. Nah, sekarang bagaimana Bawean sana itu punya rumah sakit yang agak yang kelas A gitu ya Pak? Ya, yang ya paling gitu. Kayak kelas B lah. Kelas B. Iya. Jadi apa ya? Kita kalau ada masalah-masalah itu nggak terlalu berat untuk dijangkau oleh masyarakat. Terakhir mungkin Pak, untuk dari Komisi C di Jawa Timur ini kan kita dikelilingi gunung, terus juga ada lokasi-lokasi yang memang rawan banjir, begitu kan? Gimana sih Pak cara Komisi E memberikan pengawasan atau mungkin memberikan bantuan secara maksimal ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Memang Komisi E dalam konteks menyambung kepentingan daerah satu dengan lainnya, misalkan saja banjir. Banjir itu Lamongan itu selalu dapat kiriman dari wilayah yang lebih tinggi sana, kan ya? Betul. Begitu juga wilayah Pasuruan itu selalu kiriman dari daerah yang lebih tinggi. Nah, ini kan sudah ada yang namanya apa ya, yang nangani sungai-sungai itu, ya, itu kan sudah ada kewajiban dan itu selalu ngontrol. Disitulah teman-teman Komisi E itu minta supaya eksekutif yang punya kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap sungai-sungai, misalkan Seberantas dan sebagainya, itu jangan segan-segan, jangan selalu alasannya nggak ada biaya. Ketika sudah terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi bencana, itu akan ada pembiayaan lebih besar daripada kita mengantisipasi. Betul. Utamanya pengerukan, kan ya. Nah, disitulah tugas Komisi E untuk selalu mengingatkan dan selalu ngajak teman melihat kenyataan. Mumpung sekarang misalkan masih belum musim hujan, kita sudah mengantisipasi. Oh, berarti didorong terus lebih ke masyarakatnya ya Pak ya? Iya. Dengan cara? Ya, kan di sana pasti kalau ini antisipasinya harus dikeruk. Sungai itu Mbak, kalau ada tikungan itu selalu yang kalah sini atau yang sini menang. Tanahnya itu. Ya, nah, betul. ketika ini kalah, yang sebelah sini itu akan larinya ke kampung. Yang sini menang, ini dia akan terhindar dari itu banjir. Nah, kalau sudah dianggap ini kalah, ini harus antisipasi, harus diterobos. Nah, di situ kadang-kadang biaya nggak ada, ya tanggul, satu-satu tanggul. Kalau sudah jebol, berapa petambak yang ada di Lamongan dengan itu dirugikan dengan ikannya lari kemana-mana. Ya. Kalau dibanding dengan melakukan tanggul itu, ini yang harus dihitung. Tapi ada evaluasi berkala dari legislatif, ke eksekutif, gitu Pak. Ada ya Pak ya? Dengan itu, 3 bulan sekali tadi. Termasuk itu juga 3 kali dalam setahun itu. Oke, triwulan 1, triwulan 2. Kalau misalkan nganggarkan tanggul, oke, sekarang apa persiapan dulu? 6 berikutnya sudah mulai tancap.
6 berikutnya apakah sudah volumenya sesuai dengan keinginan daripada. Oh siap. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Jawa Timur, Cak Safak. Luar biasa, Cak. Sedikit ada pencerahan begitu ya terkait kinerja-kinerja dari Komisi A sampai dengan Komisi E. Terakhir dong, kedepannya untuk harapan ke depan untuk Dewan, untuk DPRD khususnya, dan juga apa sih pesan Bapak untuk masyarakat supaya bisa ikut berpartisipasi dalam kerja-kerja Dewan? Ya, pesan saya untuk kawan-kawan kita DPRD, kita sekarang harus mengembalikan peran kita yang sebenarnya, yaitu fungsi kita masing-masing, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Itu mari kita optimalkan mumpung diberi amanah ini, supaya kita tidak muspro pada saat kita menjabat kemudian tidak melakukan itu. Kalau istilah kaidah fiqhiyah itu ada yang namanya ra'iyah. Ra'iyah itu adalah pemimpin manutun bil maslahah, ditugaskan untuk membuat kemaslahatan umat. Nah, itu untuk kawan-kawan Dewan. Untuk masyarakat, pada saat pemilu yang akan datang, jangan memilih pemimpin yang sekedar hanya dia secara pragmatis, tetapi pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak yang bermanfaat untuk masyarakat. Oh, luar biasa, keren sekali kan. Itu tadi ada closing statement dari Pak Ketua. Ini kan kita sedang ada duka mendalam ya Pak ya, terkait pondok pesantren. Duka mendalam boleh disampaikan? Ya, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada para santri, baik itu yang meninggal maupun yang masih sekarang dalam perawatan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik, baik itu yang meninggal dunia diterima si Allah menjadi syuhada yang pasti bertempat di surga Jannatun Na'im. Bagi yang masih dirawat di rumah sakit, segera kembali sembuh, bisa meneruskan mencari ilmu lagi di pondok pesantren maupun di sekolahan, yang nantinya akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Nah, tentu kami sebagai masyarakat, warga PKB sudah mengumpulkan donasi. Sekarang sudah terkumpul 750 jutaan, akan kita serahkan ke sana masing-masing anggota fraksi. Kalau yang provinsi diminta untuk donasi 3 juta, untuk kabupaten kota 2 juta, sehingga kumpul 750 juta nanti akan diserahkan secara langsung oleh Ketua PKB Jawa Timur kepada pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tentunya teriring doa untuk keluarga kita di Pondok Pesantren Al Khazini. Semoga husnul khotimah untuk yang meninggal dunia begitu ya Pak ya, dan segera lekas pulih kembali untuk adik-adik kita yang sedang dalam perawatan. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita dalam podcast Ngopeni Rakyat, tentunya bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Musyafaq Rauf, supaya apa yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi sedikit pengetahuan kepada kita, tentunya mungkin masyarakat awam yang mungkin tidak tahu apa sih sebetulnya tugas-tugas dari DPRD, khususnya untuk DPRD Jawa Timur. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, bisa kita ngobrol lagi tentunya dalam pembahasan yang lebih utuh begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya pamit sampai di sini, sampai jumpa di Ngopeni Rakyat selanjutnya.